Indahnya bangsa, indahnya semesta. Halo para pemirsa, selamat datang di Kilas Berita. Saya, Kaliana Alodia, akan menyampaikan berita terkini mengenai pemanasan global atau global warming yang sedang terjadi pada tahun 2023. Apabila kalian merasakan bahwa suhu bumi akhir-akhir ini meningkat tidak seperti pada umumnya, maka dapat dipastikan secara tidak langsung bahwa Anda sedang mengalami dampak dari global warming. Oleh karena itu, dengan saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan dan merinci lebih lanjut tentang peristiwa global warming yang sedang terjadi pada saat ini. Global warming. Fenomena alam yang sering terjadi ini telah banyak membebani masyarakat di seluruh penjuru dunia dalam hal produktivitas dan aktivitas sehari-hari mereka. Saat ini, global warming yang terjadi di penghujung tahun 2023 ini digadang-gadang menjadi global warming dengan peningkatan suhu paling tinggi di sepanjang periode tahun sebelumnya. Seperti yang kita tahu bahwa global warming sebagian besar terjadi disebabkan oleh adanya efek rumah kaca yang dapat meningkatkan suhu permukaan air dan membuat suhu lingkungan sekitar, terutama daerah lautan, menjadi lebih panas dibandingkan sebelumnya. Tercatat, peningkatan suhu yang terjadi di Juli 2023 menjadi yang tertinggi yang pernah dicatat, di mana terjadi peningkatan suhu rata-rata dunia sebesar 1,69 derajat Celcius dengan Indonesia sebagai wilayah dengan penduduk terbanyak yang kegiatan produktivitasnya terpengaruh oleh peningkatan suhu global. Lingkungan yang tidak nyaman mengakibatkan potensi kerja yang tidak maksimal. Hal ini selalu menjadi alasan utama bagi penduduk yang terpengaruh oleh global warming ini. Banyaknya keluhan ini membuat masyarakat saling menyalahkan satu sama lain, mulai dari produksi industri pabrik yang terlalu berlebihan, konversi lahan tanpa batasan, hingga adanya perang yang terjadi antara Israel dan Palestina yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim secara global. Penelitian yang dilakukan menemukan bahwa penyebab utama terjadinya global warming ini adalah karena telah berakhirnya periode La Nina dan berpindah ke periode El Nino, yang menyebabkan suhu permukaan air di daerah Asia Pasifik kian meningkat setiap bulannya. Kondisi ini terbentuk setelah angin pasai yang bertiup dari timur ke barat di sepanjang Pasifik Khatulistiwa melambat lalu berbalik arah seiring adanya perubahan tekanan udara. Peningkatan suhu akan semakin berkurang seiring dengan turunnya musim penghujan di Indonesia. Namun bukan berarti masyarakat dapat selalu bersantai-santai. Meskipun El Nino dapat ditunggu hingga berakhir, masyarakat tetap harus sadar akan perbuatannya masing-masing yang dapat memberikan tekanan terhadap suhu udara di sekitar. Masyarakat harus dapat meminimalisir penggunaan efek kaca dalam proses industri dalam kegiatan sehari-hari. Sebagai manusia, kita harus bisa menjaga dan memperhatikan lingkungan sekitar kita, agar tetap terawat dan tidak menimbulkan fenomena ekstrim lain yang lebih parah dari global warming ini. Walaupun global warming dipengaruhi oleh faktor iklim, namun kita sebagai manusia juga harus bisa mengurangi resiko yang terjadi akibat adanya global warming secara berkala. Setelah mendengar penjelasan dari rekan-rekan saya mengenai peristiwa global warming yang tengah kita alami, dapat disimpulkan bahwa kita sebagai manusia harus ikut menjaga lingkungan kita agar tidak terjadi fenomena ekstrim yang lebih parah lagi daripada global warming. Walaupun global warming secara garis besar dipengaruhi oleh perubahan iklim, namun kita sebagai manusia juga harus ikut andil dalam upaya pencegahan agar dampak yang diakibatkan oleh global warming tidak semakin parah. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai peristiwa global warming. Kami memohon maaf bila ada kesalahan yang terjadi atau kekurangan dalam berita ini. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa.